Yoi. 3, 2, 1, go. Selamat datang di podcast Sohibul Diksi. Diksi terus. Diksi terus. Diksi selalu telat. Ternyata bukan di opening doang. Janjian juga. Biasa tadi kan perjalanan ke sini macet. Macet di mana tuh? Di daerah Cipulir. Ah, Ada apa gara-gara emang? Dijebak gadis desa. Dijebak gadis desa. Hari Jumat yo kan orang-orang Jumat. dari libur Ya kan kantor. kalau hari Jumat kan gadis desa biasanya karnaval oboy. Obor. Obor. Obor apa koboy nih? Obor. Makanya. Ada. Kelibet ngomongnya. Kenapa Obor? Iya. Iya. Akhirnya ada episode 3 juga nih. Alhamdulillah. Yo, Walaupun episode 2-nya suaranya Episode 2 kemarin suaranya gak ada. suaranya hilang dicuri camat. Gua bilang anjing suaranya hilang ya. Mungkin Iya. camatnya kalah suara pas Iya. disangkanya nyolong suara Sohibul bisa bisa bener. kan beda udah konteksnya. beda lah. Kan kasihan juga Samad pas dibuka. Maling bengep ya. Bener repot juga kan. Pas dilihat set bendera balap. Bendera balap. Hitam putih itu. Kotak-kotak. Itu putih hitam putih makanya ada repot dikit Pak. Bendera balap. Aduh lucu banget sih. Ini kita mau bahas apa sih? Ini episode 3 nih. Kemarin kan ada ini berita tuh di Serpong, Di sekolah unggulan Serpong. sekolah Binus ada pembulian. Oh, Anak orang dibekap tanah liat. Agak Kayak penciptaan manusia. Dibekap tanah liat. Kasihan bener. Berarti sekolah mahal tuh ya Binus ya. Wah, mahal. Masuknya aja pangkalnya 100 berapa juta gitu. Oh, gitu. Gua lihat dia. Gokil sih. Sama tompel pribumi. Sama Mahal. kan? Dulu emak gue emang sering ke Binus juga. Ngapain tuh, Joy? Nganter Tupperware Tinatun. Iya. Dan gue baru baca beritanya. Ternyata kalau sekolah di situ tuh ada pendidikan tidur. Pendidikan apa? Iya. Pendidikan tidur. Maksudnya? Ada Begitu melek jam matanya buat. dibentuk lope. Tapi bener ada jadwal tidurnya. Jadi Ada. tidur Nah, tuh emang ada Pak. iya sekelas ada harus tidur wajib gitu. Gila, keren juga berarti. Jadi kupingnya dibisikin satu-satu sama guru. Kayak gimana coba? Dongeng orang Batak. Cuplikan Sinanggar Tulo. Anjing, masa ada tidur dulu zaman gue sekolah kagak ada tidur. Malah disambit penghapus kalau tidur gua mah. Iya. Anjing, saya kita cuma 20 menit tapi dia tidur ya. Iya ada Iya. dia jadwal tidur. Karena kan tidur baik buat Iya. kesehatan juga. Tapi namanya sekolah serem Pak. Pasti kalau lagi tidur pasti mimpi kan. Iya. Ngerinya kayak kemarin tuh teman gue ada tidur di kelas anjing mimpi anjing. Mimpi apa? Mimpi. Ngetak gue mimpi apa lo kayak pucet kata. Hantu yang baik ya. Hantu yang baik. Tar dulu ada yang kurang nih. Apaan? Kemana-mana ini nih. Hasil karya Hari Mukti. Oh iya benar. Hasil karya Hari Mukti. Monyet bagus. Ini sebenarnya tumbal Petromak. Tapi ya gue sih kalau secara pribadi nggak setuju gue pembulian. Iya. Gue parah. ya itu tetaplah mau apapun ceritanya pembulian itu memang nggak bagus ya kan. Betul. Ya karena akan menimbulkan efek kepada orang yang dibully. Betul. Benar. Kan Betul. bisa aja nih orang kalau anak nih dipukulin mulu, dok pulang ke rumah kan. Jadi ada rasa dendam. Iya, Nggak benar. tersalurkan di sekolah nggak berani. Akhirnya di rumah tuh mukulin apa tuh? Tapi emang bener gak setuju gua pembulian coy. Iya, Pak. Gue tahu maksudnya Rio. Emang waktu kejadian Rio itu kan gue kebetulan ada. Ada loh. Ada gua di situ. Satu sekolah kan? Satu sekolah anaknya datang pas di dalam rumah gue liat anjing lagi mukulin apa tuh anjing gitaris Spaghettos. Nah, iya. Bahaya, Pren. Bahaya, Kayak bahaya. Ponakan gue dulu sering dibully, dipukulin di Iya. sekolah. Oh. Anjir. Badannya sekarang lembek banget kayak ini dodol Imlek lu. Yang mak sering Iya. dikasih ke tetangga gue. Berarti gak bisa dikerokin ya? Kagak bisa diplastikin. Dodol Imlek. Aduh, Dodol kasihan. Imlek kan yang dicolek geter gitu. Anjing dodol Imlek. Iya. Emang nggak boleh tahu pembulian tuh. Hmm. Gue sih secara pribadi ya memang nggak setuju Iya. gitu. Karena efek jangka panjangnya. Betul. Karena orang yang habis dibully itu pasti punya rasa dendam terdahulunya. Efeknya coba deh kalau lu aja STM ya kan. Kalau kakak kelas lu ngajarin lu buat tawuran karena Betul. dia ngalamin juga hal yang Iya, sama, didendam. digigit sama kakak kelasnya. Coba kalau kakak kelasnya dulu ngajarin makeup, mungkin Iya. sekarang ya kan mulutnya ganteng-ganteng. Iya, benar, betul. benar kan? Udah cakep-cakep Iya. ya kan. Makanya pembulian sekarang juga aduh
sangat disayangkan lah. Iya, makanya. Dulu Pak, emang gua kan dulu sekolah kan. Terus STM ya? STM gua Budi Utomo. Wis budut ya kan sama. Cuman gua kan enggak suka kekerasan. Iya. Kalau gua udah dipalak apalagi dibully, set. Gua malam-malam datang, Pak. Gua sebar orang Jerman di rumah. Wah itu bener tuh, orang situ jadi bingung nih ngomong apa orangnya kan, mikir dulu dia. Bekel balak lagi. Oh, berarti ininya kalau pukul nggak perlu harus balas pukul ya. Nggak harus pukul. Bisa aja tadi balasnya nyebar orang Jerman. Nyebar kan? orang Jerman, ya kan? Iya. Kalau gue dulu STM kan, waktu kelas 1 baru masuk gua kan STM bener banget tuh, dibully gua. Iya. Jadi kakak kelas gua tuh dibarisin tuh anak kelas 1. Terus di kepala gua ditendang anjing. Anjir. Berdarah, Bro. Gua periksa kan dengkulnya. Buset, ada kemoceng orang kaya. Pantesan keras anjing. Yang warna-warni ya. Tebel anjing. Dulu gua juga dibully waktu Dibully. di SMA gua dibully. SMA. Iya. Gua dibully, kaki gua dipukulin gitu lah. Anjir, Tapi kaki. enggak badan sih kaki gua Kaki. dipukulin. Akhirnya gua pulang, jalan gua berat banget. Mm-mm. Ternyata pas gua lihat ada orang Batak gelandungan 2 orang. Pantesan nyeret jalan gua ya kan. Ya. Biasanya gantungan numpang ngeduh tuh di betis. Lupa bawa jas hujan. Dulu gue malah bukan dibully, dikerjain sama kakak kelas. Kayak dulu kan sepatu diumpetin. Oh iya. Gue pulang pernah ke rumah nih, kok tas berat banget anjing sampai rumah. anjing. Gue buka ada Robocop anjing. Gua, Buset, Robocop numpang belajar tuh. iya kan. Robocop numpang belajar. Aduh emang. Robocop memang. Mungkin penasaran kali mau tahu Penasaran. kondisi rumah orang Iya. Ambon gimana ya. Iya. Makanya kalau bully kan gak selalu di ini kan Iya. dikerjain. Betul. Kadang-kadang apa ya, lu lagi berak suka di ini kan dibecandain. Candain. Gue juga keingetan, gue juga pernah tuh sepatu gue diambil kakak kelas. Wah, pulang gue ke rumah, mau nggak mau nyeker kan. Ketemu baru keluar sekolahan, orang nanya, Mas badu dari apa? Badu luar kata dia. Saya badu di Jakbar gitu. Cuma pas gua kelas 3 gua tuh orangnya gak dendaman yo. Jadi kelas 1 gua paling gua bully itu nggak yang parah-parah. Paling kelas 1 pernah waktu itu ada lagi berak ya kan. Diem-diem gua nyelinap, tainya gua masukin lemari Budi Doremi. Kasian banget Budi. Iya gila, tai gua kemana? Dibalikin tuh pas acara insert. Dibalikinnya pas acara gosip bangsat. Tapi emang pembulian tuh emang kagak boleh sih. Gak boleh ya. Dulu zaman sekolah. SD gua pernah dibully gua. Mata gua kan ditutup pakai kain kan. Anjing gua bilang. Ayo cuy ikut gua pokoknya. Mau kemana? Udah lu ikut gua. Set. Tiba-tiba gua ditinggal sendirian. Set. Pas gua buka mata, anjir kamarnya Raja Arab gua. Kaget gua. Kaget banget. YouTuber terkenal ya kan. Kaget banget gua bilang. Iya. Mana ada piala silver lagi. Iya bener. Baru Pas dapat. belum cerai lagi kan ya. Pas belum cerai anjir gua bilang. Oh lagi dapatin GTA 5 di situ. Kok bisa loh kamar Raja Arab anjing. Makanya tipe-tipe bully tuh macam-macam. Macam-macam. Dan kan kejadian yang lagi rame ini kan melibatkan anak artis. Anak artis, anak presenter. Anak presenter. ya presenter sama Pokoknya anak. artis terkenal lah. Iya. Iya. Dan kita sih nggak mau spill orangnya siapa Iya. ya. Ya udah tahu juga ya kan. Gue pasti tahu. Benar. Tapi yang menurut gue yang kasihan adalah tanggung jawab moral bapaknya, Iya, orang benar. tuanya. Benar, Akhirnya benar. kan karena dia public figure jadi ya gitulah. Iya. Karena orang yang dibully itu juga bapaknya powernya gede. Bapaknya tuh kalau nggak salah pengacara, emaknya pelukis rompi. Enggak gue nggak terima. Ada orang kerjanya pelukis. Ada itu yang Apaan anjing? Rompi motifnya banyak juga yo. Tapi kan nggak dilukis kan? enggak yang lukis itu ya rompinya Egi atau enggak yang gambar Ahok nah itu ada ya. Iya, murah. Oh mural. Mural. Oh temen gue juga ada Pak mesen nulis rompi. Ya kan? Ada gue bilang, wih canggih juga nih apa perkampungan Somalia. Oh gambarnya. Gambarnya perkampungan Somalia ya kan. Anjing. Banyak orang itu. Gambarnya tanah doang ya. Tandus soalnya kan tandus. Iya. Bener tandus. Anjir. Wah, berarti bener nih. Si Dodit juga pernah cerita, Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto, Iya. komik Jawa. Komik Jawa. Dia Dia- pernah pesan itu juga rompi lukis. Oh masih rompi lu. Rompi lukis. Gue kira pembulian nih. Rompi lukis. Pas dilihat tuh gambar gitaris Dodit pas kunci G. Kita sendiri kita. Anjing gitar yang tembem ya. Iya. Macip. Oh pipinya yang sering kemasukan nyamuk. Iya. Tapi ditahan. Gue masih nggak terima rompi lukis. Iya. Aduh, kacau pembulian sih. Pembulian sih memang Kacau ya, yang berat tuh kan akhirnya kan
terakhir ada berita di Bukalapak. Iya, benar. Si Ayah. Apaan Bukalapak? Lambe Tura. Dagang spare part aja. Kenapa dulu? Iya. Ada di Lambe Tura. Kalau bukan di Bukalapak jual ini dong tangan-tangan tonjok gitu. Sama Barbie semriwing. Barbie semriwing ya. Di ini Lambe Tura. Lambe Tura. Oh, yang ada videonya itu ya? Ada videonya ya kan, klarifikasi lah segala macam aja sih. Kalau gue sih kasihan sih. Karena kampanyenya si yang diduga bapaknya artis ini adalah kampanyenya adalah kan dia anti bullying. Ya. Dan yang kurang aja tuh kolom-kolom di komentarnya di Instagramnya itu. Benar. Kok bisa sih lu anti bully tapi lu gak pesen agar? Nah ada tuh. Wah iya. Ya sebenarnya gak apa-apa sih. Kan siapa tahu dia suka puding. Iya. Komennya aneh-aneh. Lu juga sempet baca kan main komennya? Nah, yang ini apa? Ini abang ini anti bully. Kan ada anti moren. Iya. Oh buat piknik. Buat anak. Sebelum piknik kan anak kadang suka mabuk, harus minum anti moren. Benar, setuju. Enggak, masalah kan gue ngeliat di video itu yang begini kan. Iya, ada yang ngiket tali tangannya. Nah, gue sempet dengar percakapan itu yang sebelah kanan. Oh, ada. Iya, dengarnya gini. Dia sempet marah-marah. Lu ngapain lo di sini? Lu balikin tuh asbak panitia. Oh, berarti kejadiannya gara-gara pemilu kan? Gara-gara pemilu makanya kok asbak panitia ya kan. Kan dia yang korbannya lu ngeliat gak sih di menit-menit terakhir tuh matanya begini aja. Dilaserin linmas. Dilaserin linmas. Iya. Sama supporter Malaysia tuh. Tapi kan dia pakai sempak kan Joy? Iya tuh anaknya. Iya. Panjangin. Tapi ya yang rame di TikTok ternyata ada sanggahannya. Ternyata orang yang dibully ini sebetulnya bukan dibully, tapi pengen masuk namanya itu ada geng tai itu. Oh, namanya dia mau masuk tapi kayak penataran lah ya. Oh, penataran. Ospek. Ospeknya. Jadi dia masuk geng tai. Kebetulan dia belum jadi tai, masih mencret ya. Jadi bener. Baru udah dipasangin entrostop 4. Lu belum jelek lah pokoknya. Orang kan itu kan banyak spekulasinya ya waktu video itu naik di TikTok viral, terus ada komen-komennya emang apa sih syarat-syarat masuk geng tai gitu. Katanya pertama memang harus bandel. Terus kedua pemberani. Yang ketiga tuh harus bawa orang Jawa 2. Berat tuh tasnya ya. Berat. Emang tapi macam-macam kita masuk geng sekolah kudu ada syarat-syaratnya. Iya, waktu dulu ada syaratnya. Ada gua waktu nama di gua kan namanya geng kobok ya kan. Geng kobok syaratnya. Gambarnya mangkok tuh. Hah? Gambarnya mangkok. Cuman kalau geng gua tuh enggak ribet persyaratan. Apa tuh? Cukup ngambil jeruk tahlilan sekilo. Nunggu ada yang mati dong. Persyaratan macam apa itu? Anjing persyaratannya. Tapi lu pernah geng-gengan gitu enggak waktu sekolah? Pernah gua. Dulu namanya geng. Oh ini apa? Sodomoni is my lab. Oh. Seremoni is my lab. Jadi anggota itu isi 7 orang. Yang 6 anak pesantren. Satunya lagi gulali. Masa lu dari tampang lu nakal? Enggak ada, iya kan sanggaran geng. Geng apa itu namanya? Sodik apa namanya itu? Sodik apa tuh? Iya. Tapi syaratnya susah yo. Apa tuh? Harus bandel. Pertama harus bandel. Kedua nilai matematika 4 aja. Iya. Spesifik ya. Iya, harus 4. Kalau enggak 4, yang terakhir tuh. Apal dialog Mas Karyo nembak Atun. Basuki. Iya. Kalau enggak apa? Ada sih. Ada. Di situ ada Mas Karyo emang nembak Atun. Iya. Gua juga pernah geng gua di sekolah di SMA di Lampung. Nama gengnya Genggong. Kayak nama hotel. Bang ada. Dari Depok. Iya. Syaratnya ada 3 juga sama. Yang pertama jago bahasa Inggris. Wah, emang ngobrol sama siapa? Enggak, ini goalsnya buat keluar negeri. Oh, berarti go internasional. Tujuannya go to internasional. Minimal ngetop di Filipina lah. Iya benar. Terus yang kedua nih ini apa pokoknya harus nakal. Oh iya kudu nakal. Jago bahasa Inggris nakal. Yang ketiga yang paling aneh. Apaan? Harus bisa impersonate mantra pas nyunyu. Mantra. Mantra. Iya benar. Iya. Di Depok juga banyak sih geng-gengan sekarang itu. Namanya Daun Saga namanya gengnya. Daun Saga. Oh berarti plesetan ninja saga kali. Kagak ada Daun Saga tuh nama obat batuk situ. Iya. Obat batuk. Iya tahu. Soalnya di daerah gua kan banyak anak muda keselak bendera partai ya kan. Oh iya, lagi musim kampanye kan kemarin. Nah, kan yang pertama ada tiga syarat yo. Yang pertama harus salim sama security jenuh ya kan. Banyak. Biasanya yang gedung jarang ada tamu tuh.
Capek, Ada security tangga. hot. Kedua, Oh. ngalangin bajai belok. Nggak lucu udah geli sendiri. Ya otaknya udah lucu dari tadi malah. Nunggu time keluar aja tuh. Keluar doang. Ngalihin bajai. Yang ketiga nih lebih parah lagi yo. Ngambil es batu teh Solo. Aku beli tes solo jadi Besarannya tiga-tiganya aneh dah. Iya emang tes Solo lagi booming Iya, loh. iya, iya. Benar. Jadi, Tiap 100 meter ada sekarang lu. Iya, Tes Solo. Tapi ada tuh tes solo yang ini orang pada sebel. Bikin apa? Yang dagang orang Brunei. Aneh bener dong tes solo tapi dagang orang Brunei. Sebel orang jadinya. Itu Iya. cocoknya dagang es krim jahil tau gak lo? Yang mana? Turki. Yang Turki yang Oh, ngasih. yang dikerjain. Oh iya. Pada intinya mah pembulian tuh nggak bagus lah. Ya. Iyalah Ya, nggak bagus jangan. pembulian. Jadi nih pesan-pesannya kalau gua kan udah punya anak, Dipay udah punya anak dan lu kan belum punya anak. Kalau yang gua ajarin ke anak gua itu, jadi setiap dibully, jadi itu yang paling penting menurut gua sebagai bapak adalah kedekatan kita sama anak kita. Iya, benar. Jadi kalau ada apa-apa biar anak kita tuh cerita ke kita gitu. Iya. Jadi pernah anak gua pulang sekolah, Dibully. gua juga belum tahu masih pulang sekolah. Kepalanya benjol. Belum pulang sekolah gua tanya, nangis. Gua Iya. lu kenapa? Iya. Dibully? Enggak loh. Berarti kan bukan dibully gue bilang. Matematika lu jelek? Enggak. Apa? Emang? Terus? Pas jalan ngelangkain sapam. Sama Mah, tiduran. kayak nangis. Oh, Iya, iya. Satpam Gak lagi sopan, istirahat, gak sopan. kan disangka Nggak sopan. dilangkahin. Ternyata Kesalahannya ada di gua. Iya. Gua ngajarin sopan santun. Bener sopan Mana santun. kancing baju copot 2 lagi. Iya. Mana kancingnya baru dijahit ya kan. Kalau gue sih dari anak gue lu masih bayi udah gue ajarin. Kamu kalau misalkan nanti sekolah Iya. dibully itu sabar aja. Cuma kamu harus tahu momen yang tepat untuk balas dendam. Jadi kalau misalkan si pembulinya lagi tidur, sambit aja tuh pakai contekan musafir. Kan musafir belum tahu apa-apa sih ada contekannya. Masa loh. contekan musafir. Kira-kira tebet nih apa yang bagus Iya, tempatnya. bener, bisa jadi Nanti tuh. ada contekannya coy musafir. Nyiapin Gua kan contekan. emang belum punya anak, tapi gua kemarin punya tetangga baru lahir. Tetangga lu nih. Tetangga gue. Tetangga Iya. lu. Baru lahir bayinya dibully anjing. Wah, sama siapa? Gue bilang, "Pak, bayinya dibully sama siapa? Itu bidan cerdas." Ada medalinya tuh. Anjing udah cerdas. Gua enggak terima gue. Biar cerdas banyak yo. Banyak lah. Banyak. Kalau goblok gak bakal terima. Iya, juga yang sih. fisiknya 6 kayak. Itu kayak biasa dah nilainya 6. Kalau gua ponakan gua, kan gua ponakan punya lu. anak ponakan. Iya. Gua bilang lo kalau dibully santai aja. Mm-mm. Terus balas dendam. Pas tidur setel itu episode Bakriyadi. Kayak suci. Komik Bogor, komik Bogor. Yang Assalamualaikum saya manusia ya. Suci 8 ya. Iya. Komik ngiler ya. Komik ngiler. Parah deh pokoknya. Iya. Tapi pada intinya ya kayaknya memang tapi ya walaupun kita tahu kalau sebagai orang tua nih kalau anak kita dibully emosi kita pasti tinggi lah. Benar. Betul. Atau sebagai orang tua kalau anak kita sebagai pelaku bully kita juga akan kesel gitu. Malu lah. Iya malu. Malu lah. Merasa Jadi, gagal kan. Jadi kayaknya yang paling penting adalah dari kasus pembulian ini adalah gimana caranya nanti setelah kasusnya reda ini si pembuli yang dibully mentalnya jadi semakin kuat dan yang ngebully tidak melakukan itu lagi ke Pembulian orang-orang lagi. Iya. mencari korban lagi. Mungkin yang harus dilakukan sama orang-orang kayak kita gini nih kayak misalkan gua punya anak, kalau anak gua pembuli pulang paling ya tinggal ya gimana cara kita untuk bilang supaya dia nanti nggak ngebully lagi. Iya. Ya, paling cara yang gue lakuin adalah ketika anak gue pulang kalau dia sebagai pelaku bully paling gue bisikin. Apa itu? Iya. Gue bunuh bapak lo. Akhirnya lu bunuh diri dong. Bunuh diri ya benar. Tapi menjadi ini juga tuh apa namanya menjadi buat was-was buat gue juga sih. Oh iya. Jadi kalau emang suatu saat ada orang yang ngebully nih, orangnya gue tangkap yo. Gue taruh di istana pasir ya kan. Istana pasir. Istana pasir. Jadi bikin rangkaian. Iya. Mungkin itu kejadian kalau lu punya anak yang jadi pembuli kan. Kira-kira hukuman yang tepat apa nih kita sebagai orang tua menghukum anak kita? Oh iya. Oh. Iya, Kalau gue setuju dengan orang tua zaman dulu. Iya, dia Kan suka main kasar orang tua zaman dulu. Iya. tuh. Iya. Makanya kalau pelaku bully kan kita dipukulin kita takut. Iya. Kayak gue dulu kan gue pernah ngebully dulu anak SD. Sampai rumah digampar sama bapak gue. Iya. Pakai gesper Benyamin tuh. Iya tebel tuh ada. Gesper Betawi. Iya, makanya semenjak itu gue nggak mau bully lagi Nah, yo. itu kan ada efek jerak kan. Ada efek jerak. Iya, benar. Karena sekarang kan wah dikasih kebebasan kali ya. Iya. Maksud ya itulah maksudnya mungkin
dari episode bully PSD ini podcast bully sih, gue sih cuma mau ngasih pesan doang. Pesan dari gue. Ntar kalian boleh kasih pesan apa lah. Benar. Biar podcast ini tuh bukan cuma lucu-lucuan tapi ada isinya. Ada isinya. Podcast ini ada isinya. Dari mana? Ini lagi mau diisi. Ya pokoknya kalian kalau nggak percaya ya bodo amat ini sih. nggak setuju sama kalian ya terserah. Iya. Seenggaknya kan kita ada nilai positifnya juga buat teman-teman di luar ya kan. Jadi kalau kata gue, kalau lu punya anak dan anak lu nggak pengen jadi pembuli atau jadi orang yang dibully, tips dari gue secara pribadi, ya pertama kasih duit jajan yang cukup. Kedua, kasih pakaian yang layak untuk dia sekolah. Ya. Tiga. Yang ketiga, jangan lupa berangkat sekolah dikawal ABRI 2. Itu tips dari gua. Ya kan? Kalau gua beda. Nih, Anak gua kalau misalkan udah gede nanti biar nggak ngebully. Emang benar kata lu, jajannya harus dibanyakin. Kalau emang dana kita kurang, kita bisa pinjam uang kasanggar. Iya. Ada yang nari kan? Iya. Nina pakai aja uang kasanggar. Nah kalau misalkan dia pengen makan nggak ada dana, kita bekelin. Pejuken dedes. Apa lagi? Udah itu aja. Udah. Kalau lu Put nanti punya anak, supaya anak lu gak jadi pembuli atau jadi korban bully, apa yang lu kasih persiapan apa buat anak lu? Pertama biar dia fisiknya kuat. Gue masukin bela diri. Bela diri. Bagus. Silat. Iya kan? Ini apa? Pokoknya yang punya jurus monyet lah. Kungfu. Oh kungfu gang sempit. Iya. Pokoknya dia biar uang jajan banyak. Ama gue suruh tonton film PKI 3 jam. Emang durasinya segitu ya? Iya. Biar dia kalau dibully dia makin sadis bulinya. Bener. Nyanyi genjer-genjer ya. Kalau lu cuy, apa? Kalau gua biar misalkan suatu saat anak gua nggak dibully nih, anak gua kasih bodyguard. Tapi bukan manusia. Apa? Ghostbuster. Manusia juga itu ya. Manusia juga. Ya. Cuma menangnya nyala doang. Bener. Terus gue kasih makanan. Cuman pas dibuka isinya bukan makanan. Apa itu? Wasit Tekken 6. Wasit Tekken. Kayaknya Tekken gak ada wasit. Paling gitu aja sih. Jadi biar anak kita tuh aman jadinya. Ya, jadi kalau teman-teman yang udah nonton PSD ini, kira-kira kalian akan ngebekelin apa buat anak kalian nanti di sekolah, nggak jadi korban bully atau jadi orang yang dibully. Benar. Jadi kita sebelum kalian like, komen dan subscribe, komennya gua harap lu komen lah tuh di bawah itu. Jadi apa yang lu persiapkan untuk anak-anak lu ketika nanti sekolah supaya tidak dibully atau jadi korban bully. Dan gue bisa mendoakan semoga anak-anak yang dengar podcast kita ini sukses. Mungkin dia ketika lulus bakal jadi donatur musik hip hop. Siapa tahu aja kalau misalkan anak lo nanti pas dimasukin sekolah nggak mau lecet, dilaminating aja kan. Iya benar. Dan ini juga, dan kemarin bapaknya pembuli itu yang artis udah ke Polres Selatan dia. Ngapain tuh bang? Polres Tangsel ya. Iya, joinan Jarum Coklat. Sama Kapolres ya. Kan artis. Itu yang ada di blog media ya. Jadi kita sebagai sohib polisi cuma ngasih tahu kalau itu yang terjadi sebenarnya di belakang kamera. Ya udah, thank you teman-teman PSD. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.